Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya 'Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Muslimin Al-Hikmah, semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ampunan oleh Allah, amin, diberikan kartu bebas dari neraka, amin ya rabbal alamin. Khususnya untuk para alim ulama, ustadz asatid wal ustadzah, semoga Allah selalu melindungi mereka semua, memberikan kesehatan jasmani dan rohani, amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu, semoga diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang berkah, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, amin ya rabbal alamin, sehingga rezeki tersebut tidak disia-siakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat apa ibu kemarin? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicap oleh Allah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ini orang yang bersyukur itu sangat penting ibu. Saking pentingnya, sedikit dikutip dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 8 tersebut sudah dijelaskan kemarin. Sangat pentingnya seperti apa? Sebab kita agar selamat dari kufur nikmat, selamat dari celakanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab segala sesuatu kenikmatan tersebut itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, dan kita pun dikembalikan nikmat tersebut kepada Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Qur'annya yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Nah, ini maksudnya apa? Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya satu. Apa itu? Liya'budun, untuk menyembah aku. Aku ini yang berbicara Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi Allah itu mengharapkan timbal balik dari apa yang telah diberikan kepada hamba-hambanya, yaitu timbal baliknya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam majlis yang diberkahi oleh Allah. Dalam majlis ta'lim tersebut juga termasuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pulang dari majlis ta'lim ini mendapatkan bekal ibadah kita, yaitu dengan ilmu. Semua hal dengan ilmu itu menjadi
bernilai maknanya. Ketika kita makan, misalkan ketika kita makan, kemudian kita makan tersebut tidak hanya makan saja, yaitu dengan ilmu. Ilmunya apa? Masa iya ilmu makan ada ilmunya gitu. Nah itu juga termasuk ada ilmunya makan tersebut, yaitu dengan apa? Misalkan dengan membaca apa pertamanya? Bismillah, itu termasuk ilmu. Kemudian setelah Bismillah apalagi sebelum makan? Berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah itu udah hafal ya. Udah hafal tapi di itu apa ya? Di amalkan ke setiap sebelum makan. Alhamdulillah. Dan kita itu harus tahu juga apa itu artinya. Ada yang tahu artinya? Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah fima razaqtana, dengan apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kita. Wa qina adzabannar, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu artinya. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu dengan ilmu, nah sesuatu tersebut menjadi bernilai, menjadi berbobot, menjadi berfaedah. Jadi tidak sia-sia kita melakukan sesuatu tersebut. Amal soleh, apalagi amal soleh, misalnya sholat, kemudian berkumpul di majelis ta'lim dengan ilmu. Nah, setelah kita melakukannya dengan ilmu tersebut, ibadah amal soleh tersebut maka akan bernilai di sisi Allah, diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya penting sekali ilmu itu. Ketika kita melaksanakan sholat pun ada ilmunya. Ketika kita sedang menunaikan ibadah puasa saat sekarang ini, menggunakan ilmu tersebut, ilmu puasa, ya maka puasanya tersebut bernilai di sisi Allah. Alhamdulillah. Dengan apa kita berpuasa? Dengan ilmu, yaitu imanan wahtisaban, dengan keimanan dan dengan ikhlas karena Allah, mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk ilmu. Kalau membicarakan ilmu sebenarnya luas sekali. Banyak sekali ilmu yang telah Allah ciptakan di muka bumi. Ibarat lautan sebagai ilmunya. Kemudian kita celupkan jari tersebut, diangkatlah jari tersebut. Apakah semua air lautan ada di atas jari? Enggak ya. Jadi setetes doang. Nah, sebenarnya ibarat seperti itu. Ketika di dunia tersebut, ibaratnya dicelupkan air jari kita ke lautan, kemudian tetesan tersebut adalah tintanya Allah. Jadi seakan-akan itu luas sekali ilmunya. Maka marilah kita semangat untuk selalu menimba ilmu, karena menimba ilmu itu hukumnya wajib. Hukumnya apa Ibu? Wajib. Sampai kapan? Ada batasannya. Sampai ke liang kubur, sampai kita meninggal, maka tidak ada kewajiban lagi untuk menuntut ilmu. Kemudian sholawat berbagai salam tetap kita tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan umatnya umat yang bersyafaatun uzma fi yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk umat yang terpilih mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini akan kita sampaikan tentang pentingnya bulan Ramadan. Saking pentingnya bulan Ramadan, Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk menunaikan ibadah puasa. Nah, puasa ini kita lillahi ta'ala, kita tujuan kita lillahi ta'ala, maka Allah pun yang akan membalas ibadah puasa tersebut. Jadi puasa, ketika kita melakukan puasa itu karena Allah, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang
kita tidak pernah bisa menghitungnya balasan tersebut. Kemudian bulan puasa, saking pentingnya bulan Ramadan, yaitu ada peristiwa apa Ibu? Peristiwa apa Bapak? Ya, turunnya Al-Qur'anul Karim. Di tanggal berapa? 17? Bukan 17 Agustus. 17 Ramadan. Nah, nanti 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Maka di bulan ini, di bulan suci Ramadan, marilah kita memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim. Udah sampai mana tampilannya? Ada yang 7 juz, ada yang berapa juz lagi? 9 juz. Ada yang berapa? Ada yang belum mulai. Oh, maka dimulai dulu dari sekarang, nggak apa-apa. Sebab saking pentingnya bulan Ramadan, maka pahala Al-Quran akan didapatkan kita semua. Di dalam hadisnya, saking pentingnya bulan Ramadan, 10 hari pertama akan diberikan rahmat oleh Allah. 10 hari yang kedua di bulan Ramadan akan diberikan ampunan oleh Allah. Yang terakhir, yang 10 hari terakhir ketika bulan Ramadan akan dibebaskan dari api neraka. Nah, sebenarnya hadis tersebut termasuk hadis yang dhaif. Apa itu hadis dhaif? Jadi dalam ilmu hadis itu ada istilah hadis dhaif, hadis yang mutawafiq. Nah, hadis dhaif itu jadi termasuk hadis yang lemah. Sebab apa lemahnya? Yaitu disampaikan oleh perawi itu, jadi yang meriwayatkan hadisnya itu ada masalah-masalah tertentu. Jadi sebenarnya bukan 10 hari Allah memberikan ampunan, 10 hari kedua Allah memberikan rahmat, 10 hari Allah memberikan bebas dari api neraka. Sebenarnya bukan dipatokkan 10 hari tersebut, tetapi 1 bulan full Allah memberikan ampunan kepada orang Islam, orang yang beriman ketika bulan puasa tersebut. Full jadi 1 bulan, tidak ada 10 hari kayak gitu. Nah, istilah seperti itu termasuknya hadis dhaif. Ini yang hadis mutawatirnya adalah 1 bulan full Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman, berpuasa, kemudian yang orang Islam tersebut. Alhamdulillah, memberikan ampunan, memberikan rahmat, dan memberikan bebas dari api neraka. Semoga amal kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita termasuk ketiganya, mendapatkan ampunan oleh Allah, mendapatkan rahmat, mendapatkan bebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian memberikan ampunan. Jadi Allah itu sangat pengampun. Al-Ghafur itu artinya yang maha pengampun. Nah, ketika Allah mengampuni hamba-hambanya yang bersalah, itu sangat mudah bagi Allah. Sangat apa itu? Sangat mudah bagi Allah. Asalkan urangna kieu mohon ampun ka Gusti Allah. Kumaha kalimat ampunana? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, itu termasuk kalimat ampunan. Nah, kemudian yang tersulit apa? Yaitu ketika lidah ini ringan mengucapkan kesalahan orang lain di depan tetangga, misalkan istilahnya ngegosip mulut. Nah, itu sebisa mungkin dihindari. Misalkan nuju ngariung sareng tetangga, ujung-ujungna awal-awal nama nuju ngabahas, iya banyak di pasar iya asal mirah, di cece iya asal mirah gitu. Ujung-ujung nama
ngomongkan batur. Naudzubillahi min dzalik. Nah, upami kos gitu tinggalkan baik. Misalkan alasan teh juga kodok cai kakumaha alasan. Nah gitu, lebih baik meninggalkan hal-hal yang buruk seperti membicarakan orang lain, seperti noni ngagogoreng batur gitu. Ya, ini ibu siap? Mohon bapak siap? Jangan ketika orang mengomongkan orang lain kejelekannya, membuka aib orang lain, berarti orang oge dibuka aibna ku Gusti Allah, bukan kumaha carana. Naudzubillahi min dzalik. Nah, seakan-akan ketika orang membicarakan aib orang lain, seakan-akan kita sedang memakan daging orang tersebut. Ya, jijik entah pas itu. Namun saking jijikna maka kudu dihapunten langsung ka jalmi anu tos dibicarakeun. Misalnya kudu disebarkan kesalahan-kesalahan naon wae. Misalkan hapunten ibu kamari entos ngagogoreng ibu. Ngagogoreng mah kudu dijelaskeun ngagogoreng naon eta teh. Itu saking sulitnya nuhun ampun ka sesama manusia. Anu tersulit teh, anu paling sulit teh nyaeta ketika orang meminta maaf kepada orang yang telah membicarakan orang lain. Itu anu paling sulit. Sebab apa namanya, di akhirat kelak ada waktunya yaumul hisab. Nah ibu, yaumul hisab itu artinya hari pembalasan. Nah di mana hari pembalasan tersebut, ketika kita gemar senantiasa membuka aib orang lain, maka amal ibadah kita itu diberikan kepada orang yang telah kita bicarakan. Nah jadi percuma kan ibu yang udah capek-capek misalkan pergi haji, puasa, sholat berjamaah, tapi suka membicarakan orang lain, jadi amal ibadah tersebut diberikan kepada orang yang telah dianiaya oleh kita. Nah itu jadi sangat disayangkan amal ibadahnya ketika kita membicarakan orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Misalkan ini mulutnya asa gatel, hayu ngabicarakeun orang lain teh kumaha ieu. Nah, aya solusina nyaeta bicaralah dengan kebaikan-kebaikan orang lain tersebut. Nah, kebaikan-kebaikan bae sadaya. Entong aya kejelekanna. Siap Bapak Ibu? Mohon. Mudah-mudahan dimudahkan ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat heula sami-sami. Bismillah. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatin abadani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika orang bersalawat kemudian tidak mengerti kalau misalnya sholawat syifa itu khasiatnya menyembuhkan. Nah, kita pun tidak mengerti kalau sholawat syifa tersebut bisa menyembuhkan penyakit orang. Tapi tetap aja Allah akan memberikan penyembuhan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Asalkan kita yakin dengan sholawat tersebut, harapan-harapan kita, hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Yaitu bulan Ramadan penuh rahmat dari Allah. Nah, jadi bukan hanya 10 hari yang Allah akan memberikan rahmat kepada hambanya, yaitu selama 30 hari, 1 bulan full Allah memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, maksudnya apa kasih sayang? Jadi kasih sayang tersebut ada 2. Maksudnya apa? Yaitu dari segi Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Yang artinya kasih sayang, apa artinya? Rahmat dan Rahman dan Rahim. Seperti setiap kita mengucapkan Bismillah, berarti kita mengucapkan Asmaul Husna tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim termasuk Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Itu ada 99 sifat Rahman dan Rahim. Jadi Allah memiliki sifat belas kasih sayang yang Rahman dulu. Yang Ar-Rahman ini dikhususkan untuk di dunia saja, umum, mau orang Islam, mau orang kafir, Allah memberinya rata, diberikan Rahman dari Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Jadi misalkan kita menyembah kepada Allah, itu diberikan Rahman dari Allah ketika di dunia. Begitupun sebaliknya, orang-orang kafir ketika di dunia mendapatkan Rahman dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contohnya orang-orang kafir yang selalu menikmati kasih sayang dari Allah, misalnya diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan di dunia, misalnya mobil mewah, rumah mewah, tapi sia-sia belaka. Naudzubillah ini dari sia-sianya bagaimana? Sebab orang kafir itu tidak menyembah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sia-sia. Bukan kenikmatan yang dirasa, tapi kepedihan semata. Nah, itu ketika orang tidak menyembah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memberikan rahmat kepada hambanya, nah Allah itu mengharapkan dipuja dan dipuji, mengharapkan
balasan dari hambanya, yaitu melalui beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita orang-orang Islam diberikan rahmat oleh Allah di dunia, digunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tersenyumlah Gusti Allah. Kemudian balik memberikan lebih banyak lagi kenikmatan ketika di dunia. Alhamdulillah. Kemudian rahmat yang kedua adalah Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang diberikan oleh orang-orang mukmin ketika di akhirat kelak. Nah, ada masanya ketika kita meninggal dunia, ada masanya ketika kita menuju alam akhirat. Nah, di alam akhirat tersebut orang-orang mukmin sedang berleha-leha. Apa itu leha-leha? Sedang bersantai-santai ria. Nah, ketika di akhirat itu orang mukmin bersantai-santai. Sebab apa? Menikmati rahim, menikmati rahmat dari Allah yang Ar-Rahim. Misalnya bebas dari hari perhitungan, yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi? Bebas dari pertimbangan. Amin ya rabbal alamin. Itu juga termasuk rahim dari Allah untuk orang-orang yang beriman, khusus untuk orang yang beriman. Maksudnya iman itu apa? Iman adalah percaya maksudnya percaya bahwa Allah itu ada. Dengan adanya Gusti Allah itu ada, wujudnya apa? Kita beribadah kepada Allah, kita ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan imbalan atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu namanya iman. Jadi kalau misalkan iman dijabarkan, semuanya itu ada berapa, Bu? Ada 6. Masih ingat nggak pelajaran SD? Nah, itu semua iman itu semua ada 6. Kalau misalkan dijabarkan nggak cukup waktunya, sampai asal nanti keburu buka. Nah, itu saking pentingnya kita beriman kepada Allah, maka marilah menyembah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dampaknya sangat baik kepada kita, apalagi ketika di akhirat kelak. Ketika orang-orang iman diberikan rahim oleh Allah, orang-orang kafir melohok, Ibu. Apa itu melohok? Gigit jarinya. Kumaha cenah kunaon keur di dunia teu ibadah ka Gusti Allah, teu percaya bahwa Allah teh aya. Nanjakal tentunya di akhirat teh orang-orang kafir teh. Terus ngajukeun ka Gusti Allah, ya Allah, hayang atuh jadi orang iman, geus diberi di dunia. Nah, entos teu aya deui waktu kangge ka dunia cek Gusti Allah. Nah, entos habis waktuna, entos aya anu namina nyampaikeun kebenaran tapi ajeuna henteu percaya. Nauzubillahi min dzalik. Sakieu wae pertemuan sekarang, semoga bermanfaat dalam sehari-hari. Kemudian kesimpulannya apa, Ibu? Kesimpulannya yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita itu tidak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kebaikan-kebaikan kita seluruhnya diterima dengan penerimaan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan memberi keberkahan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.